Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, sampai saat ini masih berlanjut ya proses hukum terkait dengan Dr. Richard Lee yang dilaporkan oleh dokter detektif berkaitan dengan tindak pidana Undang-Undang Konsumen dan juga Undang-Undang Kesehatan. Saya pribadi ya masih berpendirian tetap sama ya. Apa yang terjadi ini sebenarnya adalah persaingan bisnis, persaingan usaha tidak sehat yang membawa-bawa, menarik-narik, melibatkan, memanfaatkan aparat penegak hukum. Jadi, pandangan saya, dokter detektif ini tidak memiliki kapasitas apapun di sini, kecuali dia sebagai seorang pengusaha. Jika seorang pengusaha mereview produk dari pengusaha lain, sudah secara otomatis itu adalah persaingan usaha tidak sehat. Ya, kalau dalam bahasa kerennya adalah pengusaha dengan pengusaha itu kompetitor. Teman-teman, supaya kita tidak terjebak ya, sering beredar kok di berbagai media itu bahwa mewakili konsumen. Nah, coba mari kita simak bersama-sama berikut ini. Ini di sini ada Badan POM, tetapi sudah dicabut izin edar Badan POM-nya. Nah, Doktif sebagai seorang konsumen. Teman-teman sudah lihat ya potongan ya sedikit. Intinya adalah Doktif mewakili konsumen. Tidak bisa begitu. Saya ingin membacakan apa itu yang namanya konsumen dan konsumen itu berhak apa saja. Saya bacakan terkait dengan hal itu. Langsung ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Indonesia, pihak-pihak yang berhak mengadu atau mengajukan pengaduan di bidang konsumen adalah: 1. Konsumen yang dirugikan. Apakah doktrine konsumen yang dirugikan? Tidak. Bacakan nih. Adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. Artinya apa? Barang yang dibeli atau jasa yang digunakan itu digunakan untuk dia, bukan untuk diperdagangkan. Apakah Doktif masuk kategori ini? Tidak, dia bukan konsumen. Yang berikutnya, ahli waris konsumen. Jika konsumen yang dirugikan telah meninggal dunia, hak pengaduan dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Apakah Doktif masuk kategori ahli waris? Tidak. Yang berikutnya nih, dengerin di sini. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Ada yang namanya LPSK. Ini namanya LPSK. Banyak kok sudah tahu kok masyarakat Indonesia itu. Kalau konsumen yang mengadunya ke LPSK, kalau untuk mendapatkan keadilan pelayanan gitu, bukan kemana-mana, apalagi ke Doktif, nggak ada itu. Berikutnya adalah kelompok konsumen. Ini sekelompok konsumen ya yang memiliki kepentingan yang sama dapat mengajukan pengaduan secara bersama-sama. Contohnya yang jasa ya.
pemberangkatan haji dan umroh, itu kan rame orang itu. Nah, itu namanya kelompok konsumen, bukan pribadi-pribadi ini. Kalau Doktip itu pengusaha. Saya juga ingin ya membacakan tempat mana saja yang ditempati pengaduan itu ya. Saya bacakan langsung ini ya. Konsumen yang dirugikan dapat menyampaikan pengaduan atau gugatan melalui titik 2. 1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Yang 2. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menerima pengaduan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam perlindungan konsumen. Yang ketiga, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau LPKSM lainnya memberikan advokasi dan bantuan penyelesaian. 4. Pengadilan umum jika penyelesaian di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan. Yang kelima, Otoritas Jasa Keuangan khusus pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Dan syarat-syaratnya sebagai berikut nih. Pengaduan harus didasari pada kerugian yang dialami oleh konsumen akibat barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji, perjanjian, atau standar keamanan. Clear. Ini terkait dengan konsumen. Kalau ada yang bicara, dia kan konsumen. Itu baca dulu deh. Nggak enak soalnya saya ngomongnya, ya. Baca dulu. Pahami dulu. Teman-teman sekalian, untuk Doktip ya, Doktip itu tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki hak atau wewenang apapun berkaitan dengan konsumen. Karena Doktip sebenarnya sejatinya itu adalah pengusaha bidang skincare. Ini pihak keamanan, aparat penegak hukum juga harus paham ini, termasuk teman-teman yang lain, ya. Oke. Begitu juga saya mendengar di beberapa media sosial itu katanya sih Doktip melaporkan berkaitan dengan overprice, overclaim, barang berbahaya, izin edar, BP POM dan sebagainya, labeling dan sebagainya. Saya kira itu semua adalah wilayah dari Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Itu wewenangnya di situ. Jadi, saya juga bingung ya, kok bisa ya ada wewenang yang tumpang tindih begini. Itu semua masih wewenangnya Badan POM. Nanti kalau sudah Badan POM sudah menyampaikan ke pihak penyidik dan seterusnya, ya monggo-monggo saja. Tinggal dibuktikan di pengadilan. Tapi kalau tahapan-tahapannya belum dilalui, ini juga persoalan. Akan menjadi jurisprudensi, akan menjadi referensi. Begitu masalahnya, ya. Saya juga mendengar bahwa Doktip menuntut ganti kerugian sekian miliar dan sebagainya. Itu juga nggak boleh. Ini kalau kasusnya kasus pidana tidak ada kerugian secara material. Harus perbuatan, akibat perbuatannya itu apa harus jelas, ya kan? Dan saya kira Doktip ini juga bukan berkaitan mewakili konsumen, bukan, tapi mewakili diri sendiri sebagai seorang pengusaha. Dan saya yakin ya teman-teman ya, tidak menjas ya, tapi ada kepentingan-kepentingan lain ya, sebagaimana yang diperkirakan oleh Kepala Badan POM. Kemudian banyak juga nih teman-teman yang berpendapat lain ya. Saya pusing sebenarnya. Ketika mau berpendapat panjang lebar, kita simpelkan dulu. Siapa itu Doktip? Apakah Doktip itu konsumen? Kalau dia tidak masuk kriteria konsumen, sudah nggak usah lagi dibicarakan. Nggak perlu ada perdebatan. Oke? Kalau dia tidak mewakili konsumen, tidak perlu lagi diperpanjang. Itu aja.
Mau narasi seperti apapun itu, ketika kriteria konsumen tidak terpenuhi, ya sudah selesai. Jangan lagi kata ini perpanjang ini sebagai masyarakat. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Ada kriterianya, ya. Ini juga saya berharap ya kepada para pihak semuanya saja menyadari bahwa ini adalah persaingan usaha tidak sehat yang melibatkan, memanfaatkan aparat penegak hukum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya Mr. Z. Semoga bermanfaat. Bye.